memilih kota namanya masing-masing. Isu masuknya Mas Gibran ke Partai Golkar itu kami di DPD Golkar Kota Surakarta tidak bisa mengkonfirmasi, bukan dalam kapasitas kami. Kalau kita melihat track record masuknya kader baru di Partai Golkar itu biasanya terjadi di level provinsi seperti Rian Ernest atau nasional pusat seperti Pak Ridwan Kamil. Jadi untuk isu ini saya sarankan untuk penjenengan mungkin konfirmasinya bisa ke DPP pusat atau Mas Gibrannya sendiri. Tapi pastinya kami kalau di Golkar Kota Surakarta bila mana isunya itu memang ada perkembangan di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi, kami siap menerima apa yang menjadi keputusan daripada tingkatan di atas kami. Biasanya kalau penyerahan KTA itu dilakukan pusat atau memang dilakukan di DPD sendiri, Mbak? Jadi seperti tadi saya sampaikan, kalau kita melihat track record penerimaan kader baru-baru ini itu terjadi di tingkat provinsi seperti Rian Ernest atau di tingkat pusat nasional seperti Pak Ridwan Kamil. Jadi ya mungkin akhirnya akan menjadi kewenangan daripada salah satu antara dua jajaran tersebut. Kalau komunikasi dari DPD Kota sendiri sama Mas Gibran sudah jalan nggak sih Mbak terkait pembicaraan itu? Kalau misalnya komunikasi dengan Mas Gibran tentu itu sesuatu yang selalu terjadi antara pimpinan partai ya, mungkin saya rasa nggak cuma Golkar mungkin, dan terkait apa yang menjadi keputusan beliau itu ya tentunya ada di beliau, dan kami menerima aja apa yang menjadi keputusan pusat maupun provinsi dan atau Mas Gibrannya sendiri. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, kalau penerimaan ataupun ada yang terjadi kader baru itu mayoritas terjadi di tingkat provinsi atau tidak di pusat. Itu kan daftarnya di provinsi, berarti kalau keanggotaannya lihat domisili atau seperti apa? Itu tergantung Mas. Jadi memang jadi misalnya jenengan nih mau daftar orang Solo, tapi mau daftar di pusat itu juga bisa. Mau daftar di Solo bisa, mau daftar di Semarang itu juga bisa seperti itu. Dan maka dari itu kalau kita melihat dari track record sebelumnya itu tidak terjadi di tingkat kota. Belum ada spill di kota juga belum ada Mbak. Obrolan Mas Gibran masuk belum ada. Sampai saat ini ya komunikasi yang terjadi di antara kami dan juga Mas Wali adalah seperti biasa, kita selalu komunikasi mengenai perkembangan di Kota Surakarta. Apa yang terjadi secara politis itu menjadi keputusan Mas Gibran. Yang membedakan pendaftaran di tingkat kota sama provinsi apa sih Mbak? Yang membedakan itu bisa menjadi masing-masing sih sebetulnya Mbak. Kalau kita bisa melihat juga mungkin dari segi Ketokohan? Kalau kita lihat dari track record yang udah ada, misalnya Rian Ernest itu Mas Rian Ernest bergabung di tingkat provinsi, beliau nyaleknya di tingkat provinsi DKI Jakarta. Pak Ridwan Kamil bergabung di DPP, sekarang juga maju di RI kalau nggak salah, atau istrinya yang maju di tingkat RI. Jadi itulah yang menjadi salah satu tolak ukur ya mungkin seperti itu. Berarti Mas Gibran cawapres kemungkinan di DPP kemungkinan ya Mbak? Bisa juga ke DPP ke pusatnya? Bisa juga, tapi untuk konfirmasinya itu patut ditanyakan ke DPP atau Mas Gibran. Mungkin terakhir komunikasi dengan Mas Gibran apa? Apakah setelah pendidikan apa sebelumnya malahan? Jadi terakhir kali ngobrol sama Mas Gibran beberapa waktu terakhir kapan? Kalau kita terakhir ngobrol sama Mas Gibran itu ya biasa-biasa aja Mas dalam waktu dekat ini, tapi kami nggak menyinggung sama sekali soal keanggotaan politik, karena di sini ya saya selaku orang Solo, pimpinan di Solo, kita biasanya ngobrolin tentang hal-hal yang berhubungan dengan kota Solo, kepemudaan di kota Solo, apalagi yang bisa kita kerjakan. Pernah sampai nawarin Mas gabung ke Golkar buat DPD Solo? Itu bukan di kewenangan saya Mbak. Mbak, kalau terkait dengan mungkin pergerakan dari partai sendiri setelah Mas Wali resmi daftar ini sudah mulai bergerak belum dari Golkar sendiri untuk dengan koalisi atau komunikasi? Dan kalau komunikasi antar partai selalu ada Mas. Ya kami ada fraksi, ketua partai juga ada yang di fraksi. Tentunya kita semua juga ada kejadian komunikasi yang baik, dan untuk pemenangan baca pres dan baca wapres yang diusung oleh Partai Golkar dalam koalisi KIM, yakni Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, ya sudah menjadi kewajiban dan tugas kami untuk mengkampanyekannya, untuk mensosialisasikannya
kedepannya setiap kali kami juga mengadakan kegiatan baik fungsionaris maupun kepartaian. Jadi itu sesuatu yang memang sudah menjadi perintah semenjak adanya deklarasi, dan itu yang menjadi salah satu tanggung jawab daripada setiap fungsionaris yang juga turun ke masyarakat sekarang. Untuk apa yang terjadi di tingkat dengan koalisi di tingkat kota itu mungkin dalam hari-hari ke depan akan ada pertemuan atau ya diskusi lebih lanjut. Masuk tim pemenangan berarti ya? Belum ada instruksi khusus. Saya nggak tahu kalau misalnya jadi ketua partai itu masuk tim pemenangan atau emang udah otomatis kita menjadi bagian dari pemenangan, harusnya ya. Kan kita juga memenangkan partai, kita memenangkan capres-cawapres, memenangkan caleg-caleg. Jadi pas kamu sedang kemarin koalisi yang tingkat kota belum ada kumpul-kumpul gitu. Secara resmi itu kita masih menunggu. Secara resmi. Nunggu dari provinsi berarti Mbak? Atau dari pusat untuk pembentukan tim pemenangan atau penunjukan? Kalau misalnya kumpul koalisi itu kan koalisi memang udah ada ya banyak. Kita ngeliat di beberapa daerah di Jawa Tengah sendiri juga sudah melaksanakan kumpul-kumpul. Jadi mungkin dalam hari-hari ke depan ini di Kota Solo juga akan melaksanakan diskusi atau kumpulannya juga. Itu belum ada target juga nggak ya? Maksudnya berapa persenan untuk Prabowo Gibran di Solo belum ada? Tentu targetnya kita semua 51% ke atas ya. Menang.